Cressida Cowell ini adalah penulis novel How to Train Your Dragon. Well, para detektif mungil. Jadi kenapa gue pengen bikin konten pembahasan tentang buku para detektif mungil ini? Jadi kemarin waktu hari Kamis itu kan ada, jadi sebelum pembelajaran habis Indonesia Raya sama baca doa itu kan ada baca literasi. Biasanya itu kan senam yang mentari pagi. Nah itu enggak lah itu kan kita literasi, baca buku tuh. Nah kebetulan temanku sebelahku itu dia baca buku para detektif mungil. Nah di situ aku tuh, nostalgia kembali ya kan, karena emang aku itu pecinta banget itu buku-buku para detektif mungil. Dan kebetulan aku juga punya itu ya, 2 koleksi buku, meskipun nggak banyak. Ini ya 2 buku, yang judulnya pertama adalah Bisakah Pohon Berbicara, dan yang kedua Apakah Inti Bumi Itu Panas. Sebenarnya aku yang pertama itu bikin ini. Jadi kalau kalian lihat awal-awal video Diary Davian itu kan ada, aku dulu pas kecil banget itu ya, tahun 2002 aku baca buku ini. Nah aku niatnya juga pengen bikin konten yang tentang baca buku ini juga, cuman nggak sempet lah itu ya, sekolah lah. Nah jadi aku kan kayaknya tertarik nih bikin konten kayak gini nih. Akhirnya aku bikin konten ini, dan setelah aku research ya biar nggak salah lah, ini ternyata penulisnya ini adalah ini yang ada di namanya ini, Cressida Cowell. Dan setelah aku cari-cari ternyata Cressida Cowell ini adalah penulis novel How to Train Your Dragon. Wah gila, ini aku baru tahu loh, baru tahu aku ternyata Cressida Cowell ini adalah penulisnya novel How to Train Your Dragon. Jadi tuh aku tuh dulu pas nonton How to Train Your Dragon, aku tuh ngiranya ini paling film yang ditulis original sama DreamWorks, screenplay original DreamWorks ini aku kiranya. Ternyata ini terinspirasi dari novel How to Train Your Dragon gitu loh. Aku juga kaget gitu loh. Dan memang dulu tuh aku suka banget baca-baca buku, dan aku punya beberapa buku-buku yang cerita lah ibaratnya lah, buku-buku yang secara kualitas tuh aku tuh suka banget dan bagus tuh. Ada Shinchan, ada buku Happy Meal, dari buku Rocket Chicken juga, Dongeng Anak Temen Mas. Terus ada Angin di Perut Osi dari Kumbi nih ya, sama ada lagi nih dari Kumbi juga, Burung Undur Harus Jujur gitu ya. Bagus banget ini. Dulu aku suka banget baca buku kayak gini gitu loh. Dan makanya aku pas lihat ada buku ini di Happy Meal, buku para detektif mungil, aku senang banget. Dan aku ngoleksi baru 2 ini, sebenarnya ini baru 2. Akhirnya aku mau lengkapin tuh 12 buku dari detektif mungil ini. Soalnya kan detektif mungil ini kan punya 12 seri buku. Nah aku pengen 10-nya lagi aku pengen dapetin gitu loh, cuman nggak sempet lah kayaknya, udah selesai atau gimana. Cobalah kalian kasih di kolom komentar ya, semoga aja kolom komentarnya bisa dipakai lagi ya, nggak kayak kemarin ya. Aku juga heran situ kok kolom komentarnya kayak gitu terus. Nah jadi sebenarnya si Cressida Cowell ini itu nggak cuma nulis buku How to Train Your Dragon dan para detektif mungil, atau bahasa Inggrisnya itu The Tiny Detective lah ya, tapi dia juga nulis buku kayak The Wizard of Oz ataupun Emily Brown. Itu kan series itu sebenarnya, bentuknya itu buku series itu. Dan aku belum baca sih, tapi kalau dilihat, kita ngomongin sekarang nih art style-nya ya, ini dari art style-nya ini para detektif mungil ini ya, ini lihat nih. Itu secara art style itu kasar gitu. Kalau ini mungkin lebih halus ya, karena ada permata, ada banyak efek-efek yang harus memakai sebuah realistis. Nah tapi kalau misalnya di buku yang kayak gini nih, ini kesan art style-nya tuh lebih kerasa lagi. Nah kalian bisa lihat lah, ini contohnya apa ya, ini nih kelihatan kasar kan, kelihatan kasar tapi berani banget. Itulah ciri khas dari Cressida Cowell yang dia terapkan dalam buku-bukunya yang lain kayak The Wizard of Oz. Itu kan kalau kalian lihat art style-nya itu kan
acak banget itu ya. Arsirnya itu kan banyak banget ya, bahkan anatomi tubuh yang kayak misalnya tangan gitu, kepala, leher, badan, perut, kaki dan lain-lain, rambut, bahkan itu enggak yang realistis tapi lebih ke arsir. Jadi kayak gambarnya tuh arsir, bukan yang lebih fokus ke detail tubuh, bulu-bulu ini ataupun rambut gitu ya, mata, bola mata, pupil, enggak. Dia lebih ke arsiran yang buat apa, gambarnya terasa hidup gitu loh, bukan gambar yang terasa oh ini realistis banget ini, tapi lebih ke kayak hidup, bener-bener bergerak gitu. Itulah yang digambarkan oleh Cressida Cowell dalam setiap art style-nya. Seperti misalnya ini badan orang itu kayak lebih kurus, itu kurus banget. Lama ini di detektif mungil, di para detektif mungil nih, karakternya terasa kayak lebih tuh, karakternya lebih terasa kurus gitu loh, kurus, nggak yang ada yang, bahkan karakter yang biasanya dibuat sama Cressida Cowell itu jarang banget ada yang badannya tuh gemuk gitu ya kan. Nah tapi kebanyakan itu kurus karena ingin menekankan apa, art style yang luar biasa berani gitu ya kan, sama arsirannya ini juga bagus banget. Makanya aku suka banget Cressida Cowell, dan setiap kali aku gambar pasti aku terinspirasi art style ini dari para detektif mungil gitu loh. Arsirannya lebih banyak gitu, cuman bedanya kalau aku sih lebih menekankan tubuh yang lebih proporsional. Kalau di sini kan kayak lebih kurus, tapi art style-nya tuh berani banget gitu loh. Tapi belum ada nama art style tertentu dalam cara menggambarnya si Cressida Cowell gini ya. Ya mungkin arsiran lah lebih tepatnya gitu lah. Makanya aku saranin kalian buat lagi-lagi koleksi lah buku-buku kayak gini lah gitu. Kan seru banget ini buku kan, bagus banget, ceritanya juga menghibur. Bagus lah buat anak-anak lah buat dibaca buku ini daripada nonton Merah Putih One for All ya kan. Mending kalian baca-baca lah buku-buku kayak gini kan bagus banget gitu. Ada pertanyaan, aku juga baru tahu loh kalau misalnya baru tahu tentang inti bumi gara-gara apa, gara-gara baca buku ini gitu loh. Mengulas tentang buku para detektif mungil ini seperti apa, bagaimana art style-nya itu berjalan, bagaimana ceritanya itu, dan apa saja buku-bukunya, seri bukunya, dan saja ya si Cressida Cowell ini sang pemilik buku ini, dan bukan pemilik sih, penulisnya lah, scriptwriternya lah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.